Halo, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Flavian Yusrilan Romaro akan membahas berkaitan dengan mengenal varietas tanaman. Untuk kesempatan selanjutnya, saya akan membahas berkaitan dengan pengertian varietas tanaman. Pengertian varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Ruang lingkup varietas tanaman. Yang pertama, tanaman pangan. Kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kecukupan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Yang kedua yaitu ruang lingkup varietas tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yaitu tanaman budidaya pertanian yang dicirikan oleh penggunaan tenaga kerja dan prasarana serta sarana produksi secara intensif, seperti tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka. Yang ketiga itu ruang lingkup varietas tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Contoh tanaman tahunan: karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, jambu mente, kakao, jarak, dan lada. Dan contoh tanaman musiman seperti kapas, tebu, tembakau, jahe, kenaf, wijen, serewangi. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenal apa itu tanaman hortikultura. Hortikultura berasal dari bahasa Yunani yaitu hortus, berarti tanaman kebun, dan kultura berarti budidaya. Secara sederhana, hortikultura adalah budidaya tanaman kebun dengan teknik modern. Budidaya hortikultura memberikan manfaat ekonomi dan kepuasan pribadi bagi pembudidayaan, serta menyediakan produk berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari. Budidaya hortikultura bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, obat-obatan, estetika, dan pasar komersil dengan produk-produk berkualitas. Selain itu, budidaya hortikultura dapat dilakukan dalam skala besar untuk memenuhi permintaan pasar komersil atau dalam skala kecil untuk menjaga kebutuhan rumah tangga. Area kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi beragam komoditas, pemberantasan hama dan penyakit, hingga pendistribusian massal. Hortikultura ialah cabang dari ilmu pertanian yang mempelajari budidaya buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Secara harfiah, istilah hortikultura diartikan sebagai usaha membudidayakan tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Sedangkan dalam GBHN 1993-1998, selain buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias, yang termasuk dalam kelompok hortikultura adalah obat-obatan. Baik, berikutnya yaitu pengertian varietas tanaman hortikultura. Varietas tanaman hortikultura adalah kelompok tanaman yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kelompok tanaman lain dalam spesies yang sama. Karakteristik ini bisa berupa sifat genetik, morfologi, atau sifat-sifat lain yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, varietas tanaman didefinisikan sebagai kelompok tumbuhan atau pohon yang memiliki karakteristik khusus yang dapat dibedakan dari kelompok serupa lainnya dalam satu spesies.
Dalam konteks hortikultura, varietas ini sering dikembangkan untuk tujuan tertentu seperti peningkatan hasil, kualitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, atau adaptasi terhadap kondisi di lingkungan tertentu. Berikutnya yaitu ciri-ciri hortikultura. Tanaman hortikultura berbeda dengan tanaman lain, misalnya palawija, perkebunan, dan lain-lain. Di bawah ini diuraikan ciri-ciri dari hortikultura antara lain: A. Kos atau satuan area tinggi atau modal besar. B. Intensif dalam modal serta tenaga. C. Jenis atau macam meliputi buah, sayuran, dan tanaman hias. D. Hasilnya melimpah atau meruah. E. Dipanen dan dikonsumsi dalam keadaan segar, bukan sebagai kebutuhan pokok, namun dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya, hortikultura diproduksi dalam satuan area yang tinggi dan dapat memberikan kepuasan dari segi estetika. Hal inilah yang menyebabkan harga suatu komoditas hortikultura tinggi. Oleh karena itu, yang mengkonsumsinya pun terbatas pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Hal ini juga yang menyebabkan seorang enggan menekuni bidang ini karena pasarannya yang sangat terbatas. Ketersediaan komoditas hortikultura yang dikehendaki oleh konsumen yang berdaya lebih kuat, diperlukan teknologi dan manajemen produksi, serta pemasaran yang rinci atau spesifik, antara lain jenis, mutu, dan jumlah komoditas yang dikehendaki oleh konsumen. Pelaksanaan penyediaan komoditas demikian butuhkan banyak pengetahuan, tenaga terampil, serta sarana produksi lain per unit usaha sehingga memerlukan modal yang relatif besar. Oleh karena itu, bisnis hortikultura yang melayani pemasaran demikian biasanya mengkhususkan usahanya pada satu atau dua komoditas saja untuk diekspor, seperti produksi nanas, pisang, jeruk atau bunga anggrek, dan lain-lain. Berikutnya yaitu penggolongan hortikultura. Seperti telah disebutkan, hortikultura atau budidaya tanaman kebun dapat dibedakan menjadi 3 golongan tanaman, yaitu tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, dan tanaman hias. Namun, ada beberapa pendapat yang menggolongkan hortikultura tidak hanya terbagi menjadi 3 selain tanaman buah-buahan dan sayuran dan tanaman hias. Pentingnya pemilihan varietas tanaman hortikultura. Pemilihan varietas yang tepat akan mempengaruhi hasil produksi serta kualitas tanaman hortikultura. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan varietas tanaman antara lain: 1. Adaptasi terhadap lingkungan. Varietas harus sesuai dengan kondisi lingkungan dan tanah setempat. 2. Ketahanan terhadap penyakit dan hama. Varietas yang tahan terhadap serangan hama atau penyakit akan mengurangi penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil. Yang ketiga, produktivitas varietas dengan hasil yang tinggi akan menguntungkan bagi petani. Yang keempat, kualitas produk, kualitas rasa, tekstur, dan penampilan yang baik akan meningkatkan nilai jual. Kesimpulan, varietas tanaman hortikultura sangat beragam dan penting dalam menunjang keberhasilan budidaya tanaman. Pemilihan varietas yang tepat akan meningkatkan hasil dan kualitas produk hortikultura serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai varietas dan cara pemilihannya yang sangat penting bagi para petani dan pelaku agribisnis.